Apa makna dari alif lam mim, ha mim, alif lam ra dan seterusnya? Apakah itu singkatan? Apa makna dari ayat-ayat yang ada di depan surat seperti alif lam mim, alif lam ra, ha mim, yasin, kaf, ha ya ain sad dan seterusnya? Ada tafsir Ibnu Katsir tentang ini di bagian awal dari tafsir surat Al-Baqarah. Saya ajak Anda untuk menuju ke sana. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang status dari alif lam mim dan yang lainnya. Alif lam mim, alif lam ra itu disebut oleh para ulama dengan huruful muqatta'ah. Huruful muqatta'ah, huruf yang dibaca secara terpisah, dibaca terpisah. Kenapa disebut sebagai huruful muqatta'ah? Karena cara bacanya tidak digabungkan, tapi dipisah. Misalnya, Anda baca ini ya. Wal, bacanya wal asri. Ini dibaca dengan cara digabungkan. Kalau kita baca terpisah, maka bacanya wawu, alif, lam, ain, shad, ra. Innal insana lafi khusr. Itu kalau dibaca terpisah. Nah, huruful muqatta'ah bacanya tidak disatukan. Sehingga alif lam mim jangan dibaca alam, hamim jangan dibaca ham, kemudian alif lam mim ra jangan dibaca almer, tapi dia dibaca secara terpisah, alif lam mim ra dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Sehingga dia dibaca secara terpisah, makanya disebut huruful muqatta'ah. Dan huruf ini ada di depan surat, tidak ada yang di tengah. Nemu nggak yang kayak gini di tengah, Pak? Nemu? Nggak nemu. Nggak ada huruf seperti ini di tengah surat. Maka disebut dengan fawatihus surah, fawatih as-suwar. Disebut sebagai pembuka surat, karena dia berada di depan, nggak ada yang di tengah, apalagi di ujung. Selanjutnya, mengenai alif lam mim, ha mim, alif lam ra dan seterusnya. Ada dua metode yang dimiliki oleh para ulama. Pertama, ada yang menegaskan bahwa huruf-huruf ini adalah ayat mutasyabihat, sehingga maknanya diserahkan kepada Allah. Ini rahasia Allah, ayat mutasyabihat. Dalam arti metode yang kedua ini tidak memberi makna. Mereka tidak memberi makna, tapi menyerahkan kepada siapa? Kepada Allah. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Itu rahasia Allah. Dan Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan di sini di tafsirnya, wa qad ikhtalafa al-mufassiruna fil hurufil muqatta'ah. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai huruf muqatta'ah yang berada di awail aswar, yang berada di bagian awal surat. Faminhum man qala, di antara mereka ada yang berpendapat hiya mimma sta'tsarallahu bi'ilmihi. Allah menyembunyikan ilmunya, Allah tidak tampakkan tentang itu. Faraddu ilmaha ilallah, sehingga mereka kembalikan mengenai makna ini kembali kepada Allah. Walam yufassiruha, dan tidak menafsirkannya. Dan Al-Qurtubi menyebutkan ini adalah pendapat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum, dan pendapat Amir Asy-Sya'bi, Sufyan Ats-Tsauri, Ar-Rabi bin Khasyam, dan pendapat yang dipilih oleh Abu Hatim Ibnu Hibban.
Nah, ini metode pertama yang tadi kita sebutkan dari al-huruful muqatta'ah, berarti posisi dia tidak memberi makna, tapi menyerahkannya kepada Allah. Nah, untuk pendapat pertama ini muncul pertanyaan. Lalu apa gunanya Allah menurunkan itu kalau tidak ada tafsirnya, tidak diketahui tafsirnya? Maka perlu dibedakan di sini ya. Bedakan antara tafsir dengan hikmah. Bisa jadi ketika kita tidak tahu tafsir, kita nggak tahu tafsirnya, tapi bukan berarti hikmahnya tidak ada. Sehingga kalau Anda bertanya apa gunanya, gunanya ada. Apa gunanya itu diturunkan kalau tidak ada tafsirnya? Ada gunanya. Terus apa gunanya? Untuk membuktikan bahwa ilmu hamba terbatas. Sehingga kalau bicara hikmah ada. Hikmahnya apa saja adanya huruf muqatta'ah menurut pendapat yang pertama ini? Satu, sebagai tantangan. Tantangan bagi siapa? Orang musyrikin. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad itu menggunakan huruf seperti yang kalian kenal. Ada enggak di Al-Quran huruf hijaiyah yang baru, yang tidak dimiliki oleh orang Arab? Enggak ada. Hurufnya sama seperti huruf yang kalian kenal. Maka kalian jangan menyangka Quran kenapa begitu indah? Oh, ada huruf baru yang tidak kami kenal. Enggak ada. Huruf Quran ya alif, lam, mim, ra, ha, mim, kaf, ha, ya, ain, shad yang kalian kenal. Sehingga kalian sudah kenal huruf-huruf itu, sekarang susun huruf itu untuk bisa menjadi seperti Quran. Bisa? Enggak bisa. Tidak ada huruf baru dalam Al-Quran. Hurufnya sama sebagaimana yang kalian kenal. Yang kedua, ini menjelaskan tentang kesempurnaan apa? Ilmu Allah. Dan keterbatasan ilmu manusia. Wahai kalian manusia, kalian itu terbatas pengetahuannya. Ini kalian nggak ngerti, maka jangan sok tahu dengan yang lain. Kalau yang kayak gini saja kalian nggak ngerti. Jadi kalau bicara hikmah ada. Maka kalau ada orang yang bertanya, lalu apa gunanya itu diturunkan sementara nggak tahu maknanya? Ini gunanya. Kalau tanya guna. Tapi kalau tanya tafsir, wallahu a'lam. Sehingga tidak ada yang keliru bagi pendapat jumhur yang mengatakan bahwa huruf muqatta'ah tidak punya tafsir, tapi tafsirnya dikembalikan kepada Allah. Yang kedua, metode yang kedua yang digunakan oleh para ulama adalah menafsirkan. Huruf muqatta'ah itu ditafsirkan. Dan tafsirnya di sini sifatnya ijtihadi, karena tidak ada riwayat dari Nabi SAW yang menjelaskan hal itu. Sekarang kita lihat keterangan Ibnu Katsir. Wa minhum man fassaraha, dan di antara mereka ada yang menafsirkan huruf muqatta'ah. Wa ikhtalafa haula'i fi ma'naha. Namun pendapat yang menafsirkan ini pun mereka berbeda pendapat. Terus tafsirnya apa? Mereka berbeda pendapat. Nah, dari sekian banyak tafsir itu ada beragam tafsir yang disampaikan oleh sebagian ulama. Dan ini merupakan pendapat Zaid bin Aslam, juga pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Kalau yang pertama tadi kan pendapat 4 Khulafaur Rasyidin dan Ibnu Mas'ud. Yang ini pendapat Ibnu Abbas di kalangan sahabat dan pendapatnya Zaid bin Aslam. Dan beberapa ulama yang lainnya yang mereka menafsirkan huruf muqatta'ah. Nah, saat mereka menafsirkan karena sifatnya ijtihadi, terjadi beda pendapat. Ada yang menyebut itu adalah nama-nama Allah. Itu singkatan nama-nama Allah. Ada yang mengatakan itu nama-nama Al-Quran. Ada yang menjelaskan A itu Allah, Lam, Malaikat, Mim, Muhammad. Ada yang menyebutkan A itu apa. Jadi sifatnya dibuat apa? Singkatan. Dan ini semuanya sifatnya
ijtihadi. Artinya tidak ada nas dari dalil yang menyebutkan akan hal itu. Dan dua-duanya pendapat yang muktabar, baik pendapat pertama maupun yang kedua. Namun wallahu alam, secara pribadi saya lebih cenderung pendapat yang pertama. Kita serahkan ilmunya kepada Allah, meskipun kita yakini ada hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah sebagai bentuk tantangan bagi orang musyrik yang mereka tidak mau mengakui Quran, bahwa huruf yang tersusun dalam Quran itu sama sebagaimana huruf yang kalian kenal, tidak ada huruf baru dalam Al-Quran. Wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.